Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Akbar Wibowo. Kali ini gue bakal bahas Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta udah tinggal 3 minggu lagi kurang lebih. Udah deket garis finish. Gue gak bakal bahas survei dari yang lembaga yang lain. Gue bakal bahas survei dari Litbang Kompas. Kenapa? Karena salah satu lembaga yang paling terpercaya saat ini, dan juga mereka udah menyatakan bahwa segala dana surveinya diperoleh dari mereka sendiri, jadi tidak ada dari pihak luar manapun yang memesan survei mereka. Nah, di survei terakhir Litbang Kompas terlihat kalau Pramono sama Rano ini unggul tipis sekitar 4% dari pasangan RK Suswono. Padahal startnya kan RK Suswono kita tahu sendiri lebih di atas. RK ini ada di posisi 3 dulu waktu pas awal, di bawah Anies, di bawah Ahok, lalu setelah itu RK. Otomatis Anies dan Ahok tidak mencalonkan, RK ada di posisi 1. Namun mengejutkan, setelah berlalu kampanye lebih hampir 2 bulan kali ya, lebih dari sebulan atau 2 bulan lah, ternyata RK bisa disusul oleh Pramono. Why? Satu sih, cuman ada yang salah dengan kampanyenya. Coba kita pikir lagi deh, sebulan ke belakang kampanye RK ini bisa dibilang malah yang aneh-aneh gitu, bukan yang benar-benar menyentuh langsung ke pemilih. Mau bikin mobil curhat lah, mau bikin gedung yang ngangkang di atas pasar. Aduh, harusnya RK itu lebih dari sekedar gimmick-gimmick. Coba kita lihat dari Pramono, dia mau janjikan ada lapangan kerja, job fair, itu tuh kan lebih mengena gitu ya. Belum lagi RK ini agak sedikit mengandalkan sosial media. Sosial media ini padahal kita tahu sendiri, RK ini sebagai kelompok dari Kim yang merupakan antitesa dari Anies. Sosial media banyak dikuasai oleh pendukung Anies, terutama di X kita bisa lihat. Oleh karena itu, ketika RK mengandalkan sosial media, ya otomatis udah ada resistensi sendiri di sosial media itu. Jadi dirasa kurang efektif, meskipun harusnya sosial media sangat efektif, di mana rakyat Jakarta ini cenderung kaum-kaum terpelajar. Namun ternyata setelah adanya resistensi, itu mental malahan. Nggak masuk. Nah, akhir-akhir ini RK juga membuat gimmick makan malam. Seperti dulu Prabowo gimmick makan malam dengan Jokowi. Tapi berbeda. Ini Jakarta. Tingkat kepuasan rakyat terhadap incumbent sebelumnya, yaitu Anies Baswedan, cukup tinggi. Di survei pun Anies Baswedan memperoleh survei yang tinggi, peringkat 1. Nah, sementara kita kan tahu Jokowi ini antitesanya Anies antitesanya Jokowi, mereka saling berlawanan. Kenapa malah RK makan malam dengan Jokowi? Kalau mau menambah suara, seharusnya RK itu makan malam dengan Anies Baswedan. Itu udah top banget. Kalau misalkan bang, minggu depan keluar RK makan malam dengan Anies Baswedan, yakin gue 1 putaran menang, RK selesai. Cuman ya balik lagi, sekarang ini banyak taktik-taktik yang kurang tepat lah bisa dibilang. Titik yang dikunjungi pun masih kalah dari Pramono dan Rano Karno mengunjungi titik paling banyak di antara pasangan-pasangan calon di Pilkada Jakarta ini. Belum lagi dari sentimen The Jackmania. Ya kita tahulah, RK nggak usah ngomong kalau dia bobotoh, ya dia emang bobotoh lah. Ingat sendiri dulu waktu zamannya Persib juara tahun 2014, dia bela-belain sampai ke Palembang untuk mendukung Persib. Ya itulah. Ya sebenarnya sih dari awal emang udah ada 2 kubu yang berlawanan ketika RK menyalonkan diri dari Jawa Barat pindah ke Jakarta. Agak sedikit riskan bisa dibilang. Kalau dari segi kemampuan sih ya nggak usah diragukan lah.
RK arsitek yang sukses, konsultan tata kota di berbagai kota di dunia, malahan membangun Jawa Barat pun bisa dibilang oke, meskipun tidak sempurna. Bandung pun gue akui, gue sebagai waktu itu tinggal di Bandung, sangat-sangat ada perubahan ketika RK memimpin. Cuma ya balik lagi, ketika kita berbicara masalah pemilu, masalah elektoral, tidak semata-mata prestasi, tidak semata-mata yang sudah kita kerjakan yang bisa dijual. Bagaimanapun harus ada sesuatu yang bisa disampaikan kepada rakyat, yang bisa mengena di hati rakyat. Bagaimana saat ini rakyat Jakarta mungkin sudah penat dengan banyaknya kesulitan ekonomi yang menghantui mereka. Makanya harus di-push tentang ekonomi, bagaimana memperbaiki ekonomi mereka secara langsung. Turunlah langsung ke rakyat, hadapi apa problem rakyat, bukan hanya dengan mobil curhat, bukan hanya dengan gimmick-gimmick yang aneh-aneh lah bisa dibilang. Enggak yang malah dibilang oleh rakyat Jakarta mungkin ini mah bukan buat nyelesain masalah gua katanya. Ya, itu buat dia menang pemilu doang. Cobalah untuk lebih simpel sih bisa dibilang, malahan lebih simpel. Bagaimana janjikanlah rakyat hal yang mereka inginkan, bukan inovasi-inovasi baru, tapi hal yang mereka inginkan aja. Gimana perbaikan ekonomi, gimana permudah UMKM, transportasi publik terus dibikin nyaman. Kaum menengah, apa yang mereka inginkan itu keamanan. Tingkatkan keamanan kota, perbanyak taman-taman. Itu sebenarnya mudah, nggak yang sulit-sulit kayak bikin mobil curhat, nggak yang inovasi. Ya, meneruskan, menjalankan apa yang ada, meneruskan program-program dari Ahok, dari Anies. Janjikanlah itu. Itu yang bisa membuat rakyat terenyuh gitu, tersentuh hatinya untuk memilih sebenarnya. Turunlah langsung ke rakyat. Kalau dilihat sekarang ini ya, RK sudah mulai makin lemes gitu kan. Tapi kita nggak tahu lah, lihat 2-3 minggu ke depan apa yang akan terjadi. Siapa tahu kan kayak tadi ada RK makan malam sama Anies, wah selesai. Kalau itu selesai, udah pilkada selesai. Atau malah kebalikannya, kalau Pramono bisa makan malam sama Anies, begitu juga selesai pilkada. Jadi emang salah satu kuncian dari pilkada Jakarta ini ya jelas Anies Baswedan. Gimana bisa Anies Baswedan mengerahkan suaranya ke salah satu paslon. Namun kalau sampai nanti 27 November itu tidak terjadi, ya tadi balik lagi, siapa yang programnya bisa mengena langsung ke rakyat, siapa yang bisa menjanjikan hal-hal yang dibutuhkan rakyat, itu yang gua rasa bakal bisa menang, entah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi kalau gua lihat sih dengan makin aneh-anehnya Dharma Pongrekun, ya akan terjadi 1 putaran sih. Suara Dharma Pongrekun juga akan kemana-mana, nggak akan di atas 10%. Kalau dilihat dari survei, ya 1 putaran sangat-sangat mungkin, entah pasangan nomor 1 atau nomor 3 yang menang. Kalau saat ini pasangan nomor 3 yang lebih unggul, kalau bisa meneruskan trennya dan bisa meneruskan program-programnya saat ini dan diterima terus oleh rakyat, ya jelas pasangan nomor 3 yang menang. Tapi kalau bisa nomor 1 membalikkan keadaan, ya ada kemungkinan tren turunnya itu bisa patah menjadi tren naik. Ya kita lihatlah kurang lebih 3 minggu ke depan apa yang terjadi. Semoga pilkada ini semakin seru dan ya Jakarta mendapatkan pemimpin yang terbaik lah. Intinya jangan yang 5 tahun ini, jangan yang berpikir nyapres. Kalau bisa yang berpikir untuk memperbaiki kota aja. Karena kalau udah berpikir nyapres, kebijakan-kebijakan yang diambil bukan kebijakan-kebijakan yang untuk rakyat, tapi kebijakan populis, kebijakan yang bisa diliput media,
yang jangkauannya se-Indonesia sehingga popularitasnya di Indonesia naik. Itu sih intinya Jakarta, semoga mendapatkan yang terbaik. Untuk selanjutnya ada yang mau bahas pilkada daerah lain lagi? Terima kasih udah menonton, thank you, see you and I see you.